Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya sosok Tianwu telah berubah menjadi seorang pria berambut merah. Walaupun bisa dianggap tidak jelek, namun Xiaoyan merasa aneh saat melihatnya. Formasi alam semesta ini benar-benar menyegelku di sini. Apakah aku sudah lama menghilang dari dunia? Menembus penghalang ini memang agak rumit, ucap Tianwu sambil mendesah pelan. Senior, ayo kita pergi bersama. Aku punya artefak yang dapat menembus formasi ini, ucap Xiaoyan segera berkata. Di dalam lengan jubahnya, tahanan roh yang mendengar percakapan itu langsung tersenyum mengejek. Wah, pembunuh 1000 pedang, saat seperti ini kau menyebutku artefak. Dasar tidak tahu malu. Sebelum Tianwu bisa menjawab, dia segera mengangkat alisnya. Aku juga menggunakan artefak ini untuk membuka segel senior, ucap Xiaoyan berkata lagi sambil melemparkan tahanan roh keluar dari lengan jubahnya. Hei, pembunuh 1000 pedang, kau sungguh menganggapku sebagai artefakmu ya? Kalau begitu, aku akan pergi dari sini, protes tahanan roh sambil memelotot marah. Meski begitu dia hanya bisa pasrah. Hahaha, senior, mohon dimaklumi. Sifat artefak ini memang tidak mudah diatur, ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Namun pada saat ini, Tianwu langsung menatap tahanan roh dan tatapan kedua entitas kuno itu saling bertemu. Terlihat ada ekspresi keterkejutan dari dua makhluk ini. Tianwu, mata besar. Keduanya langsung berbicara secara serempak. Wah, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi, ucap Tianwu tertawa kecil dan menunjukkan kebahagiaan langka di wajahnya. Monster air, lama tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu selama ini? Ucap tahanan roh. Jelas tahanan roh juga memberi nama panggilan pada Tianwu. Tunggu, kenapa hanya tinggal matamu saja? Di mana tubuh fisikmu? Ucap Tianwu bertanya sambil mengerutkan keningnya. Mendengar kata-kata Tianwu, tahanan roh langsung menghela nafas panjang. Tubuhku hancur berkeping-keping oleh penjahat. Bagian-bagian tubuhku tersebar di berbagai dunia dan sangat merepotkan mencari semuanya satu persatu, ucap tahanan roh. Wah, sungguh sayang sekali, ucap Tianwu dengan sedikit nostalgia. Kau yang dulu begitu kuat, namun kini kau hanya tinggal mata. Kalau bukan karena aku masih mengingat energi spiritualmu, aku mungkin tidak akan mengenalimu, ucap Tianwu lagi. Jadi kalian saling mengenal, ucap Xiaoyan mengamati percakapan keduanya dengan penuh minat. Mendengar kata-kata Xiaoyan, segera Tianwu mengalihkan pandangannya ke arahnya. Tanda di alismu, sekarang aku ingat. Itu tanda milik Shizun. Aku pernah mengikuti Shizun ke dunia misterius surga barat, ucap Tianwu terus memandangi Xiaoyan dan berkata dengan bingung. Shizun telah meninggal. Aku hanya bisa dianggap sebagai pewarisnya, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir. Pewaris? Sungguh tidak mudah menjadi pewaris orang gila itu, ucap Tianwu dan wajahnya memperlihatkan kenangan pahit yang sulit dilupakannya. Saat iblis Tianwu mendekat, reaksi pagoda emas semakin intens, sehingga Xiaoyan penasaran dengan apa yang membuat pagoda emas bereaksi secara berlebihan. Senior, mengapa kau disegel di sini? Ucap Xiaoyan bertanya dengan nada serius. Dia menduga seharusnya bukan hanya Tianwu yang dapat menyebabkan reaksi menara pagoda emas, tetapi pasti ada sesuatu di tubuh iblis Tianwu yang menarik pagoda emas sehingga terus berfluktuasi.
Kau benar-benar datang ke sini hanya untuk itu. Sebelumnya aku mengira itu benar-benar kebetulan. Mata Tianwu tiba-tiba menjadi tegas dan dingin. Maaf senior, aku tidak akan menyembunyikannya lagi dari senior. Aku memang merasakan sesuatu sehingga membuka segel untuk senior. Ucap Xiaoyan segera menangkupkan tinjunya. Saat ini pagoda emas terus bereaksi dan Xiaoyan tidak tahu apa penyebabnya. Jadi sekarang dia harus mencari tahu alasannya. Sebelum kita membicarakannya, kau harus tahu bahwa benda surgawi ini jelas tidak sederhana. Tidak akan mudah bagimu untuk bisa menahan kekuatan yang mengamuk ini. Bahkan aku harus mengorbankan sebagian besar kekuatanku hanya untuk menekannya. Ucap Tianwu segera menjelaskan, namun hal itu membuat Xiaoyan semakin penasaran. Apakah senior bisa memberitahuku apa itu sebenarnya? Tanya Xiaoyan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu dan ada ketulusan di matanya. Kau benar-benar tidak tahu tentang benda ini? Tianwu bertanya lagi dengan tegas, adapun Xiaoyan dia langsung mengangguk dengan sungguh-sungguh. Senior, ayo kita pergi dari sini terlebih dahulu. Jika memungkinkan aku akan membantumu. Ucap Xiaoyan segera menangkupkan tinjunya lagi. Dia memang tidak tahu benda apa yang dimaksudkan oleh Tianwu. Tetapi dari percakapan itu, dia bisa menebak alasan mengapa Tianwu disegel di sini. Pada saat ini Tianwu melihat kegigihan Xiaoyan dan tanda di alisnya. Setelah ragu sejenak, Tianwu membuka bagian atas pakaiannya, sehingga memperlihatkan sebuah benda berbentuk kristal yang tertanam di bagian dalam dadanya. Benda itu memancarkan cahaya dengan kilauan warna-warni yang tampak tidak harmonis dengan daging dan darahnya. Senior, benda apa itu? Ucap Xiaoyan bertanya dengan tatapan terkejut. Ini adalah batu surgawi. Siapapun yang memiliki batu ini harus memberikan kekuatan dan hidup mereka untuk melayaninya. Namun sebagai gantinya, batu ini akan memberikan kekuatan yang besar. Ucap Tianwu langsung menjelaskan. Jadi benda ini sejenis artefak berharga. Ucap Xiaoyan berkata sambil mencubit dagunya. Dia bisa melihat bahwa Tianwu sebenarnya merasa tidak nyaman dengan batu tersebut. Itu benar. Namun batu ini tidak bisa diserap ataupun dimusnahkan kecuali aku menemukan pewaris baru. Selama itu belum terjadi, aku akan terus merasakan penderitaan yang luar biasa. Mata Tianwu semakin menunjukkan rasa sakit. Dulu aku mengejar kekuatan. Jadi aku mengambilnya. Kau adalah salah satu dari sedikit orang yang masih memiliki pemikiran baik saat melihatnya. Walaupun kristal ini memiliki kekuatan yang besar, tetapi rasa sakit yang ditimbulkannya tak tertahankan. Ucap Tianwu dengan suara yang dalam. Senior, bisakah kau membiarkanku mencobanya? Ucap Xiaoyan. Jelas pagoda emas membimbing Xiaoyan untuk menemukan batu surgawi ini, yang bahkan membuat Tianwu merasakan kesakitan. Hal ini menunjukkan bahwa perannya pasti sangat luar biasa. Aku khawatir itu tidak akan berhasil, karena tidak mungkin bisa dikeluarkan dari tubuhku. Ucap Tianwu tersenyum pahit. Jelas dia sudah lama ingin menyingkirkan batu surgawi ini dari tubuhnya. Senior, izinkan aku mencobanya. Mohon bersabarlah. Ucap Xiaoyan segera mengulurkan tangannya ke batu surgawi di dada Tianwu. Tianwu tidak menghentikannya dan bahkan tampak penuh harap. Xiaoyan mengulurkan jarinya perlahan dan reaksi pagoda emas menjadi semakin kuat saat jarinya mendekati batu surgawi. Seolah-olah pagoda emas sangat menginginkan benda ini. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya, karena biasanya pagoda emas hanya muncul ketika Xiaoyan memanggilnya, dan jarang sekali bereaksi dengan sendirinya. Saat jari Xiaoyan menyentuh batu surgawi, seketika pancaran cahaya terang memancar darinya. Dan Tianwu merasakan sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Rasa sakit itu begitu kuat sehingga Tianwu mengerang. Xiaoyan segera menarik kembali tangannya. Namun batu surgawi itu tampak bergetar semakin kuat.
dan berusaha keluar dari tubuh Tianwu. Dalam sekejap mata, batu surgawi itu menerobos keluar dari dada Tianwu dan meninggalkan luka berdarah. Batu surgawi itu langsung berubah menjadi cahaya merah panjang dan akhirnya bergegas ke arah alis Xiaoyan. Dengan tatapan penuh takjub, Tianwu hanya bisa melihatnya dengan tercengang. Batu surgawi yang selama ini tidak bisa dia kendalikan justru bersatu dengan sempurna di dalam tubuh Xiaoyan. Batu surgawi ini, menurut legenda, batu surgawi ini adalah benda suci yang tidak bisa dikendalikan oleh sembarangan orang. Aku tidak menyangka kau bisa menyerapnya, ucap Tianwu berkata dengan penuh kekaguman. Xiaoyan menghela nafas lalu tersenyum pahit dan tidak pernah menduga peristiwa ini akan terjadi. Hahaha, akhirnya aku terbebas dari batu surgawi sialan ini. Jika kau bisa menyerapnya, berarti batu surgawi ini memang milikmu. Batu surgawi ini memang memberiku kekuatan. Namun ketidakmampuanku untuk menyerapnya sepenuhnya malah membawa resiko yang besar. Aku juga hampir kehilangan kesadaranku sepenuhnya. Setelah batu surgawi itu keluar dari tubuhnya, Tianwu tidak merasa terluka ataupun kecewa. Justru dia terlihat sangat bahagia. Seolah-olah beban berat yang menyesakan hatinya telah diangkat. Sebenarnya dia telah mencoba berbagai cara untuk melepaskannya namun selalu gagal. Hingga Xiaoyan akhirnya berhasil melakukannya seperti mencabut duri yang telah lama tertancap di tubuhnya. Xiaoyan segera mengangguk. Namun tiba-tiba dia menyadari bahwa batu surgawi itu bukan terserap ke dalam tubuhnya. Tetapi itu justru langsung diserap oleh pagoda emas yang sudah menunggu batu surgawi ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.